Kekaisaran Romawi bertahan 500 tahun, lalu runtuh dari dalam. Kekaisaran Mongol, terbesar yang pernah ada, bertahan 150 tahun, lalu terpecah. Bahkan Kekaisaran Ottoman yang perkasa, bertahan 600 tahun, sebelum akhirnya habis. Tapi satu kekaisaran membuat semua itu terlihat seperti percobaan singkat. Mesir kuno bertahan lebih dari 3.000 tahun. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kamu klik like dan subscribe terlebih dahulu. Semoga yang klik like dan subscribe masuk surga. Amin. 100 generasi, 60 dinasti, 3.000 tahun tanpa putus. Dan ini bukan soal keberuntungan. Bukan soal letak geografis semata. Ada 5 rahasia besar di balik ketahanan luar biasa ini. Rahasia tentang bagaimana Firaun memimpin rakyatnya, membangun pasukannya, menjaga stabilitasnya, dengan cara yang bahkan pemimpin modern pun belum sepenuhnya memahaminya. Hari ini, kita bongkar semuanya. Selamat datang kembali. Channel ini membahas sejarah dari sudut yang jarang disentuh, berbasis riset, bukan sekadar permukaan. Kalau kamu baru di sini, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi. Oke? Kita mulai dari rahasia pertama. Mari kita mulai dari yang paling terlihat, tapi paling sering disalahpahami. Selama ratusan tahun, kita diajarkan bahwa piramida adalah makam, tempat peristirahatan terakhir para Firaun. Itu benar. Tapi itu hanya 1% dari fungsinya yang sesungguhnya. Bayangkan kamu adalah petani biasa di tepi Nil. Kamu tidak bisa baca tulis. Duniamu adalah ladang, sungai, dan langit di atas kepalamu. Dan setiap pagi, selama 20 tahun, kamu bangun dan melihat sesuatu yang tidak masuk akal tumbuh di Cakrawala. Sebuah gunung buatan yang semakin hari semakin besar. Yang tidak pernah berhenti tumbuh. Yang dibuat oleh tangan manusia, tapi terasa seperti pekerjaan dewa. Pesan yang tersampaikan tanpa satu kata pun. Rajamu bukan manusia biasa. Ia bisa menciptakan gunung dari ketiadaan. Kekuatannya tidak ada batasnya. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi, yang jarang sekali diceritakan. Para pekerja piramida bukan budak. Ini bukan klaim, ini data arkeologi. Pada tahun 1990, seorang turis berkuda tersandung tembok di dekat Giza. Penggalian yang menyusul menemukan pemukiman pekerja piramida. Dan apa yang ada di sana mengubah segalanya. Kuburan yang layak, bukan kuburan budak. Sisa-sisa makanan bergizi, daging sapi, bir berkualitas, ikan segar, bukti perawatan medis. Tulang-tulang yang menunjukkan operasi dan pemulihan. Dan grafiti kebanggaan di bata-bata piramida, nama-nama tim kerja yang ditulis dengan bangga. Sahabat Khufu, pemabuk Menkaure. Mereka bukan orang-orang yang dipaksa. Mereka adalah rakyat yang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Dan perasaan itu, perasaan bahwa hidupmu bermakna karena kamu berkontribusi pada sesuatu yang abadi, adalah perasaan yang paling kuat yang bisa diberikan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Piramida bukan hanya kuburan, ia adalah program nasional yang menyatukan jutaan rakyat dalam satu tujuan kosmis selama ribuan tahun. Kebanyakan kekaisaran runtuh karena satu hal yang sangat sederhana. Rakyatnya kelaparan, Mesir tidak, bukan karena mereka tidak pernah menghadapi kekeringan atau gagal panen, tapi karena mereka membangun sistem yang mengubah ancaman kelaparan menjadi instrumen kekuasaan. Karakter kanja seluruh hasil panen dari semua wilayah Mesir, gandum, barley, linen, ternak, masuk ke gudang negara yang dikelola oleh wazir, Perdana Menteri Firaun. Kemudian didistribusikan kembali sebagai upah harian, jatah makanan, dan bantuan bencana. Kedengarannya adil. Dan sebagian memang adil. Tapi coba lihat dari sudut yang berbeda. Siapa yang menentukan berapa banyak yang diserahkan? Istana. Siapa yang menentukan berapa yang dikembalikan ke rakyat? Istana. Siapa yang bisa mencabut jatahmu kapanpun? Istana. Ini bukan ekonomi biasa. Ini adalah sistem ketergantungan total yang disamarkan sebagai kebijakan pangan nasional. Dan yang membuat sistem ini jenius. Rakyat yang menerimanya benar-benar merasa bersyukur. Bukan karena mereka tidak tahu sistemnya. Tapi karena dalam kenyataannya, sistem itu memang bekerja. Mereka memang tidak kelaparan. Mereka memang terlindungi ketika bencana datang. Ada catatan papirus yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika jatah makanan buruh piramida terlambat beberapa hari, mereka mogok kerja dan berhasil mendapatkan hak mereka kembali. Sistem yang memungkinkan rakyat kecil menang melawan birokrasi adalah sistem yang tidak membuat rakyatnya ingin memberontak. Banjir Nil
bukan hanya mengairi ladang. Ia mengairi seluruh mesin kekuasaan Firaun. Mesir awal tidak punya pasukan tetap. Petani mengambil tombak ketika dibutuhkan, lalu kembali ke ladang setelah pertempuran selesai. Itu berubah secara dramatis setelah peristiwa yang paling traumatis dalam sejarah Mesir. Pengusiran bangsa Hyksos, bangsa asing yang datang dari timur, dengan kereta perang dan senjata perunggu yang tidak pernah dilihat orang. Mesir sebelumnya berhasil menduduki Mesir selama lebih dari 100 tahun. Ketika Mesir akhirnya mengusir mereka, Firaun dinasti ke-18 membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Pasukan profesional pertama di benua Afrika. Tentara dibagi dalam divisi besar yang dinamai para dewa. Divisi Amen, Divisi Ra, Divisi PTA, Divisi Set, masing-masing sekitar 5.000 prajurit terlatih dengan kereta perang, pemanah, infanteri, dan pasukan pengintai khusus. Tapi rahasia terkuatnya bukan pada organisasi atau senjatanya. Rahasianya ada pada sistem penghargaan. Prajurit yang berjasa di medan perang mendapat tanah. Bukan emas yang bisa habis, tapi tanah yang bisa digarap, bisa diwariskan ke anak dan cucu. Ini menciptakan kelas prajurit veteran yang punya kepentingan langsung terhadap keberlangsungan kekaisaran. Mereka bukan hanya membela Firaun, mereka membela tanah mereka sendiri yang diberikan oleh Firaun. Dan ketika Ramses II di pertempuran Kadesh hampir terkepung, bertempur hampir sendirian melawan ribuan prajurit Het, cerita itu diabadikan di setiap dinding kuil di seluruh Mesir. Setiap prajurit yang membaca relief itu tahu Firaun mereka sendiri turun ke medan perang. Prajurit yang tahu Faironia bertempur bersama mereka adalah prajurit yang bersedia mati untuknya. Ini adalah rahasia yang paling jarang dibahas, dan mungkin yang paling brilian dari semuanya. Ketika Mesir menaklukkan wilayah baru, mereka tidak hanya mengambil emas dan sumber daya alam. Mereka mengambil anak-anak para bangsawan yang ditaklukkan dan membawa mereka ke Mesir. Bukan sebagai budak, bukan sebagai tawanan, sebagai murid istimewa di sekolah kerajaan yang disebut Peranke, rumah kehidupan. Di sana mereka belajar bahasa Mesir, hukum Mesir, sistem nilai Mesir, cara berpikir Mesir, tumbuh bersama kalen-kalen jenderal dan pejabat istana Mesir, makan makanan yang sama, tidur di gedung yang sama, berbagi mimpi yang sama. 10 hingga 15 tahun kemudian, mereka dikirim kembali ke tanah asal mereka, sebagai pemimpin baru di daerah mereka. Pemimpin yang secara emosional dan intelektual terikat pada Mesir sejak masa kecil, yang berbicara bahasa Mesir seperti bahasa ibu, yang mengagumi seni Mesir, hukum Mesir, dan cara hidup Mesir. Tanpa satu pasukan pun ditempatkan di sana secara permanen, Mesir sudah punya loyalis di dalam, di pucuk kekuasaan, di setiap sudut kekaisarannya. Coba pikirkan betapa mahalnya mempertahankan garnisun militer di ratusan kota taklukan selama ribuan tahun. Mesir tidak perlu itu, karena mereka memilih jalan yang jauh lebih murah dan jauh lebih tahan lama. Membangun Mesir di dalam pikiran para pemimpin musuhnya. Dan kita sampai di rahasia terakhir, yang paling manusiawi, yang paling gelap, dan yang paling relevan dengan dunia hari ini. Para Firaun sangat memahami satu kebenaran yang bahkan pemimpin modern pun masih bergumul dengannya. Narasi lebih tahan lama dari kemenangan apapun. Pedang bisa patah, pasukan bisa dikalahkan, kekayaan bisa habis. Tapi cerita yang diukir dalam batu, diulang dalam ritual setiap hari, diajarkan dari ibu ke anak selama puluhan generasi, bisa bertahan ribuan tahun. Dan tidak ada yang memahami ini lebih dalam dari Ramses II. Pertempuran Kadesh pada 1274 sebelum Masehi, pertempuran kereta terbesar dalam sejarah manusia kuno, berakhir seri. Ramses hampir mati, pasukannya tercerai-berai. Kedua belah pihak pulang tanpa pemenang yang jelas. Tapi kalau kamu membaca dinding kuil mana saja di seluruh Mesir, kamu akan mendapat cerita yang sangat berbeda. Ramses II sendirian mengalahkan seluruh pasukan Het. Tubuhnya setinggi 2 kali prajurit di sekelilingnya, simbol kekuatan ilahi. Musuh-musuhnya berlari ketakutan ke segala penjuru. Selama 2000 tahun, dunia percaya Mesir menang gemilang di Kadesh. Baru ketika catatan bangsa Het ditemukan, kebenaran mulai terungkap. Tapi propaganda Firaun tidak hanya soal memuji kemenangan, ia juga soal menghapus yang tidak nyaman. Hatshepsut, ratu yang memerintah Mesir lebih dari 20 tahun dengan sangat sukses, yang membuka jalur perdagangan baru dan membangun monumen mega, namanya dipahat, keluar dari semua catatan oleh penerusnya. Wajahnya dihancurkan di setiap patung, seolah ia tidak pernah ada. Bukan karena ia gagal, justru karena ia terlalu berhasil sebagai perempuan di posisi yang tidak seharusnya ada perempuan. Dan sistem propaganda ini
bekerja dengan satu cara yang paling fundamental. Rakyat yang tumbuh dalam narasi bahwa Firaun mereka selalu menang, selalu melindungi, selalu hadir, adalah rakyat yang tidak mudah kehilangan harapan. Bahkan ketika kenyataannya tidak selalu seindah itu. Kepercayaan kolektif adalah tembok yang tidak bisa ditembus oleh musuh dari luar. 5 rahasia satu kekaisaran. 3000 tahun. Piramida yang mengubah batu menjadi psikologi massa, dan rakyat menjadi bangga. Ekonomi yang menjadikan pangan sebagai kontrol sekaligus perlindungan nyata. Pasukan yang bertempur demi tanah mereka sendiri, bukan sekadar demi raja. Pendidikan yang mengubah anak-anak musuh menjadi loyalis umur hidup. Dan narasi yang menulis ulang kenyataan, mengubur kekalahan, mengabadikan kemenangan, sampai batas antara fakta dan legenda menjadi tidak terlihat. Tidak ada satupun dari 5 rahasia ini yang berdiri sendiri. Piramida butuh rakyat yang percaya. Rakyat yang percaya butuh ekonomi yang menjamin hidup mereka. Ekonomi itu butuh pasukan yang menjaganya. Pasukan itu butuh loyalis di perbatasan. Dan semua itu butuh narasi yang menyatukan semuanya dalam satu cerita yang tidak bisa diragukan. 5 sistem, 1 kekaisaran. Saling memperkuat satu sama lain selama 3000 tahun. Dan mungkin pelajaran terbesarnya bukan tentang Firaun, bukan tentang piramida, bukan tentang Mesir, tapi tentang satu kebenaran yang tidak pernah berubah sepanjang sejarah manusia. Kekaisaran yang paling tahan lama, bukan yang paling kuat di medan perang, tapi yang paling kuat di dalam hati rakyatnya. 3000 tahun kemudian, piramida masih berdiri. Rakyat yang membangunnya sudah lama tiada, tapi bukti bahwa mereka percaya masih ada. Kalau video ini membuka cara pandang baru buat kamu, share ke seseorang yang suka sejarah dan kepemimpinan. Tulis di komentar. Dari 5 rahasia tadi, mana yang paling mengejutkan kamu? Dan mana yang menurutmu paling relevan dengan dunia hari ini? Video berikutnya, bagaimana pasukan Mesir kuno bertempur, senjata, formasi, dan taktik yang mengalahkan kekaisaran terkuat dunia kuno. Sampai jumpa di fakta unik lainnya.